Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rizky Corner di Sari Agri IT bersama saya Muhammad Rizky. Dan pada hari ini saya akan berbincang dengan narasumber saya. Kali ini jauh di seberang sana, di negeri orang, tidak di Indonesia narasumber saya. Yakni ada di New Zealand tepatnya. Dan segera saja saya sapa narasumber saya pada hari ini, Reza Abdul Jabar. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah. Selamat siang waktu Jakarta. Di New Zealand jam berapa sekarang, Mas? Kurang lebih jam Kita 8? udah hampir jam 8 ya. Hampir jam 8. Ya. Sudah berbuka puasa ya? Selamat. Sudah, Alhamdulillah. Sudah. Jakarta baru kira-kira 3 jam lagi. Wah, itu sedang lapar-laparnya. Maka ini Dan sedang aus-aus. Sedang aus-ausnya. kita sambil nunggu Siap, ya, siap. Ya. untuk maghrib. Gimana, Kak? Mas Reza, ini saya menarik perhatian saya ketika membaca sejumlah artikel bahwa Mas Reza ini seorang peternak sapi, tapi tidak di Indonesia, dengan jumlah sapi yang luar biasa, dan kemudian saya melihatnya ini adalah suatu kesuksesan yang patut dicontoh, patut diteladani, menginspirasi bagaimana seorang pemuda Indonesia bisa berhasil di suatu negara, bukan di Indonesia justru. Nah, bisa cerita nggak, Mas, awal mulanya kenapa akhirnya bisa memilih akhirnya bertani gitu, atau beternak sapi gitu? Bisa cerita awal mulanya nggak, Mas? Ini cerita nih, Mas Rizky. Ini cerita anak kecil. Saya anak kecil yang memang demen sama binatang. Demen sama binatang, demen sama yang namanya tanaman, gitu ya, pertanian, perikanan, perkebunan. Pokoknya semua yang bau-bau perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan itulah. Nah, gitu. Kok agak Jadi aneh dari ya? kecil, Kenapa waktu itu biasanya orang maunya kan jadi yang lain-lain gitu ya, yang ya nggak nah, kotor-kotor. itulah. Jadi sebenarnya barang ini barang fitrah ya, barang ini barang naluri. Kenapa gitu? Karena ya itu tadi, karena memang ini satu kan pengaruh lingkungan mungkin ya. Kedua, ayahanda saya, Allahu yarham. Ini memang juga kita. Jadi kita memang cinta sama yang namanya binatang-binatang begini. Jadi di rumah dulu kita nih beruntung karena saya kelahiran Kalimantan Barat, Pontianak. Kita sempat punya banyak satwa-satwa ya yang sekarang kita nggak bisa lagi punya sembarang. Kita bisa punya orang utan, bisa punya kelempiau, siamang. Pokoknya barang-barang yang mantep lah gitu ya. Terus di sekitar kita ada ya perkebunan, perikanan. Jadi bagi anak kecil, ini Mas Rizky mesti bayangin. Anak kecil, nggak tahu umur berapa, 6 tahun. Ya, kalau orang lain kan mainnya apa ya, sama kucing, sama apa gitu. Kita mainnya sama orang hutan kan beda sendiri tuh, ya kan? Mainnya sama kelempiau, sama siamang, sama beruang madu, sama segala macam. Jadi naluri itu emang udah terbangun ya. Dan di sekitar kita ada lihat perkebunan misalnya jeruk Pontianak itu kan terkenal tuh zaman dulu banget apalagi ya. Terus kita ngelihat misalnya ikan mas. Saya lihat nggak Mas Rizky, zaman dulu tuh ada ikan mas yang gede-gede banget tuh. Tangan-tangan itu yang 3-5 kilo. Nah itu, saya tuh Mas pas masih kecil, itu kalau nguras tuh kan biasanya kita kan ya 3 minggu sekali lah ya. Itu saya sayangnya seminggu sekali tuh nguras gitu loh. Karena demen aja masuk ke dalam kolam, nguras itu kan, kalau nguras kita kan nangkepin ikannya. Ya, yang gede-gede gitu kan. Itu kan ya bagi seorang anak kecil itu luar biasa banget. Sekaligus main-main gitu ya, keseruannya. Sekaligus main-main. Ini ya, bisa kebayang ya. Misalnya kita lihat buah-buahan segala macam. Jadi saya udah melihat itu sangat senang sama buah-buahan, sama binatang, dan sama surroundingnya ya, perikanan, perkebunan. Nah, kemudian akhirnya kan berkutat dengan hari-hari sejak kecil, masa kecil, akhirnya kemudian dewasa. Kapan kemudian memilih seorang Reza Abdul Jabar memilih akhirnya saya mau fokus di peternakan gitu, saya mau fokus bertani gitu? Nah, itu kira-kira di umur 8 sampai 10 tahun udah ada conversation dengan ayah saya ya, Allah. Di mana saya itu kita udah ngomong. Jadi ini peran ayah itu sangat penting ya. Jadi saya mesti underline ini bahwa dalam pandangan saya nih Mas, memang orang tua nggak boleh maksa. Tapi orang tua tuh punya peran besar mengarahin. Karena kalau enggak ya, kita mungkin dia nggak maksa. Tapi kan ya, mungkin Mas Riki, berapa orang putranya Mas? Saya ada 3. Nah, yang paling gede umur berapa? Paling gede udah 14 tahun, 15 tahun. Nah, kita nih, kalau dalam pandangan saya, di usia 10 tahun sebenarnya anak-anak udah tahu apa yang dia mau lakuin. Artinya udah kelihatan apakah dia mechanically minded, apakah dia itu
apa ya, more into arts atau more Arahnya into ya. politics, ya itu udah kelihatan. Dan ayah saya bisa melihat itu dan benar-benar menyarankan ini mau kerja apa nih nak. Jadi ya kurang lebih dari 8-10 tahun saya udah tahu saya pengen jadi insinyur pertanian. Oh ya, jadi umur 10 Dan itu tahun. nggak berubah mas, itu nggak berubah. Jadi kan ada orang hari ini pengen jadi pilot, Iya, ya. iya, iya, iya. Tahun depan pengen jadi akuntan, bulan Iya, depannya lagi iya, pengen jadi IT gitu ya. iya. Kalau di kedua saya itu udah jelas, pokoknya saya cuma pengen kerja sama yang namanya binatang, sama tumbuh-tumbuhan, sama yang begitu pertanian-pertanakan, tapi nggak tahu itu sapi, apa rusa, apa, pokoknya pengen semua lah. Itu doang beda aja kan, anak kecil ya. Anak kecil kalau gawat juga kalau anak kecil 8 tahun bisa bilang saya pengen mainnya sapi perah, kan kacau kalau begitu, kalau bisa ya. Jadi mas ya, jadi Nah, kemudian singkat cerita, memulai sapi perah ini menjadi pilihan yang sampai ditekuni sampai sekarang itu mengapa? jadi gini, Dan kapan itu? Nah. jadi gini, waktu saya masuk kuliah S1 pertama kali di Massey University, saya itu saking kan masih sangat pengen ya. Jadi semua, kalau orang kan ngambil misalnya jurusannya, misalnya saya potong, saya perah ya. Satu saya ambil semua. Jadi sapi potong saya ambil, sapi perah saya ambil, rusa saya ambil, domba saya ambil ya. Jadi yang nggak saya ambil tuh praktis ya, ayam, artinya monogastrik, ayam dan babi yang nggak saya ambil, itu doang. Oh, okay. Jadi yang saya ambil tuh, jadi yang lain yang ada sisa, yang ada majornya saya ambil semua. Jadi kan ya, dan ini penting karena apa? Jadi jurusannya waktu ambil kuliah jurusannya memang itu ya, peternakan ya. Oh, oke. Jadi ya. memang jadi sejak umur 10 tahun akhirnya fokus terus gigih ambilnya akhirnya kuliah peternakan. Jadi memang ini udah dikeset ya, jadi dengan bantuan ya dari orang tua, dari ini kita udah bikin inilah ya, bikin suatu plan sedikit ya sebagai usaha, dan itu nggak berubah lagi mas. Jadi udah kita waktu kuliah kan biasanya ada macam-macam tuh coba-coba ya, kalau kita di Indonesia itu ada coba jual apa makanan, jual mobil, jual apa. Itu saya lakuin juga, jual mobil, jual makanan saya lakuin juga. Tapi kuliah tetap satu gitu. Jadi tujuan short term goal-nya bisa berubah, bisa ada manuver ya, tapi long term-nya mas gitu loh, gitu ya. Nah, ini yang mungkin agak sedikit agak sedikit. Zaman itu juga ya bisa dikatain agak aneh ya, karena di zaman itu kebanyakan orang itu ngambilnya tuh finance ya. Kemudian belakangan dari kan orang ngambilnya bisnis dan economics. Kemudian sebagian pada mengambil information technology. Nah, tapi yang saya ambil tetap di peternakan ya. Nah, cerita soal di New Zealand itu mas setelah kuliah, kan kuliah sudah di sana ya, sudah di New Zealand ya. Kemudian SMA kelas 3. Jadi saya kelas 2 SMA itu di SMA 3 Jakarta cuman 1,5 tahun gitu ya. Jadi itu juga alhamdulillah. Jadi kita nih itu ya, kalau kebanyakan orang kan dia ini habis SMA selesai dulu berpindah. Nah, ini ayah saya ini ya, alhamdulillah punya ya wawasan yang terbilang beda gitu ya. Kenapa kita berangkatnya kelas 2 semester kedua? Karena yang ada kita nggak rugi, nggak ngulang. Karena kalau kan mungkin Mas Riki pernah dengar ya zaman itu ya, pas 3 SMA selesainya di Juli atau Juni gitu ya. Kemudian dia berangkat ke luar negeri, kan kuliah itu kan benar kan Februari. Jadi waktu itu pindah kalaupun dia langsung masuk ya? Pindah itu karena orang tua dinas apa bagaimana? Enggak, saya sendiri. Oh. Jadi saya cuma bilang bahwa ayah saya ini bisa melihat bagus gitu ya, melihat ke depannya bagus, karena melihat itu waktu juga. Karena kalau kita kelas 3 mas, selesainya di Juni apa Juli, kita tuh orang harus datang ke luar negeri, ya nunggu lagi kan 6 bulan atau 7 bulan sampai masuk tahun ajaran baru perkuliahan di Februari. Berarti yang jelas udah hilang 6 bulan. Bahkan kebanyakan SMA kita kan nggak diakuin tuh, kebanyakan zaman itu lah ya, atau kalau sekarang. Yeah. Diulang lagi. Jadi kita rugi 1,5 tahun kan gitu ya. Jadi ayah saya tuh ya Masya Allah bisa mikir, jadi pastikan punya nilai yang bagus aja. Di kelas 2 SMA berangkat, berarti kan pas tuh ya, di kira-kira di Januari. Nah, maksud ayah saya kalau bisa langsung kelas 3 SMA di sini. Jadi yang terjadi kan SMA cuma 2,5 tahun dan punya ijazah SMA di New Zealand gitu loh. Jadi nggak harus ngulang gitu loh, dengan catatan bahasa Inggrisnya bagus kan itu ya Mas. Bisa ya gitu ya. Jadi itu yang kita piara tuh, karena pentingnya planning awal itu, jadi kita bisa piara tuh bahasa, kita bisa urus yang gitu-gituan. Jadi nyampe kita 2,5 tahun udah kelar,
Dibanding teman-teman kita yang kebanyakan 3 tahun tambah setengah tahun lagi nganggur, ya kan, sama setahun lagi ngulang. Jadi 4 tahun versus 2.5 years. Wah, dari situ Kayak saja gitu. sudah kelihatan ya bahwa fokus ya, serius, ingin mengejar cita-cita berarti ya, menjadi seorang peternak. Ini kan saya bilang, ini saya atribusikan kepada ayah saya ya Mas, karena ini bukan sebagai anak kecil kita kan nggak ngerti Mas. Nah, maka saya bilang sama teman-teman kita ngikut aja lah. Kalau udah kita tahu, kita maka komunikasikan dengan orang tua. Karena sesuatu yang kita komunikasikan ini lebih gampang merealisasikannya dibanding kalau kita nggak ngomong gitu ya, kan banyak kecil. Kita bicara memulai startnya, Mas. Akhirnya sapi mulai dari berapa, kemudian akhirnya sampai dengan hari ini berapa, luas lahan dimulai dari berapa. Ini kan bisa menjadi contoh nih, Mas. Bagaimana memulai usaha itu kan tidak langsung besar, begitu ya. Oh ya, jelas. Ini tentu langkah panjang ya. Jadi setelah kelar ya, kemudian saya nyambung S2 dan saya selesaikan sembari kerja gitu ya. Jadi ya istri saya kebetulan seorang akuntan, jadi bekerja di the Ministry of Social Development. Jadi pada saat di awal ini kita udah mulai, begitu ada kelebihan sedikit rezeki, kita udah mulai nyimpan sapi Mas. Jadi itu latar belakang kami, nyimpan sapi. Jadi kita ya. Nah ini mau ditelusuri juga karena banyak tulisan yang mengatakan kita mulai dari 2 sapi, dari 20 sapi. Ini juga nggak benar ya. Ini jelas bukan, nggak realistis ya, nggak realistis. Kita mulai dari 300 sapian Mas. 300 sapi ya? Ya, jadi bukan karena ada yang sangat ada data-data yang terlampau illogical ya. It's too good to be true gitu ya. Dan itu jelas kalau data-data seperti itu tentu data yang terkonfirmasi ya dari kita. Dan ya jadi pertama kita kerja, kemudian menjadi seorang manajer, menjadi seorang operation manager, kemudian share milking. Share milking ini konsep unik di NZ di mana kita bagi hasil untuk bisa mengembangkan usaha. Setelah bagi hasil itu kita baru beli tanah. Jadi kurang lebih saya bermulai itu 14-15 tahun lalu untuk beli tanahnya, tapi untuk bekerja dari tahun 98. Jadi 22 tahun lah. Dari tahun 98. Tahun. Mas, kalau kita itu memulai... Jadi gini, itu yang full time, tapi dari tahun 94 saya udah kerja Mas. Dari saya kelas 1 di mahasiswa tingkat 1 udah kerja. Bekerja sama orang gitu ya? Ya, jelas ya. Kemudian dengan membuat sendiri lahan peternakan tadi ada sapi dimulai 300. Itu yang saya beli pertama itu 300 itu selama masih kerja sama orang Mas. Jadi modelnya gini, kita nyimpan stok aja tapi kita sewain sama orang, kita besarin sama orang. Karena saya belum punya kontraknya gitu ya. Jadi itu cuma cara kita aja. Kalau orang kan nabungnya duit. Kalau kita nih nabungnya sapi, nabungnya anak sapi. Jadi anak sapi gedein, berharap ada kenaikan harga, dan ini ya barang-barang yang inilah ya, yang memang bedanya di situ aja. Mas, start modal berapa sih Mas memulai usaha ini waktu itu? Memulai pada zaman itu ya mungkin $200-300 lah ya kalau kita beli 320 anak sapian gitu ya. Kalau uang sekarang 320.000 lah ya. Jadi ini juga penting ya, karena saya juga nggak mau ngasih suatu gambaran yang terlampau muluk. Soalnya memang nggak bisa gitu ya, tanpa mesti ada modal yang apa. Jadi kita memang, jadi kalau kami kerja dari tahun 94 ya, jadi kita mulai beli ini ya 8 tahun kemudian ya memang pelan. Jadi memang apa yang dibeli anak sapi gitu ya. Jadi itulah modal pertama ya. Kalau uang hari ini ya kira-kira 320.000 Selandia Baru lah. 300 ribuan ya US. Ya itu waktu kita pertama kali beli sapi, dan itulah dengan berkembangnya anak sapi itu kan kita punya gain gitu ya. Nah itulah ya. Tapi ya sekarang kita di posisi kita punya lahan freehold, lahan sendiri yang sertifikat milik. Ini yang juga beda. Di NZ ini lahan ini bukan lahan HGU, tapi lahan kita ini lahan freehold. Nggak beda sama orang beli milik ya. Alhamdulillah. Itu berarti Mas Reza membeli lahan itu dong berarti? Ya. Berapa luas lahan yang waktu itu dibeli Mas saat memulai? Pertama kali, ini bukan saat memulai. Ini pasti di pertengahan karir kita kan, karena waktu kita memulai kan kita jadi anak muda doang Mas, nggak punya lahan Mas. Punya lahan nggak punya sapi, jadi sambil kerja sama orang kita beli sapi, maka sapinya disewain karena kita nggak punya lahan gitu. Iya, dikasih makan sama dia orang ya, oke. Nah, jadi kira-kira kita udah kerja kira-kira 10 tahun, nah baru kita mulai namanya kontrak share milking, bagi hasil gitu ya. Baru anak sapi kita masuk lagi gitu ya. Nah, pada saat share milking itu saya udah punya kira-kira 1.000 sapi induk.
Ya, tapi nggak punya lahan. Ini ya, ini teman-teman mesti paham. Banyak orang nanya berapa sapinya. Sapinya tuh cuma commodity, it's only a produce. What actually worth a lot of money is the land, is the farm. Okay. Ya, jadi jadi seorang peternak atau petani di Selandia Baru ini dia nggak beda sama seorang property developer gitu loh. Ya, jadi the real asset is in the land. Nah, itu yang kita semua coba karena penting, ya? the land is the limited the limited resources that doesn't add up anymore. Cuman sapi ini the milkers, the cows, ini cash flow-nya, ini yang cash flow yang memberikan kita kemampuan untuk membangun lahan itu. Nah, pada hari ini kita beroperasi di kita 1.000 hektar freehold land sertifikat milik. Alhamdulillah. Jadi per hari ini Mas Reza sudah memiliki lahan dengan luasan 1.000 hektar dengan jumlah sapi perahnya? Kita bervariasi di antara 4 sampai 5.000, Mas. Ada kan soalnya kita punya ada kurva ya, ada kurva ya gitu ya, ada kurva di mana kita harus ngebuang stok, di mana kita harus nambah stok gitu ya. Ada waktu-waktu yang kita lebih, ada waktu yang kita kurang. Dan ini murni keputusan yang kita buat. Kalau kita mau sih 2 tahun jadi 10.000 juga bisa, cuman kita nggak mau karena kita pengen mengembangkan lahan ini yang sustainable. Sustainable begini, artinya kita bisa tanam crop sendiri, jagung sendiri, lobak sendiri, bale sendiri, sehingga kita nggak mau populasinya gitu ya. Karena memang the real asset is in the land. Jadi pakannya pun disiapkan sendiri oleh Mas Reza ya. Iya. Ini kenapa kita harus punya lahan yang besar. Jadi kalau misal katakan dari setiap tahun katakan ada yang lahir 1.500 ekor gitu ya. Kalau saya simpan semua kan 2 tahun kemarin udah 8.000 sapi kan. 2 tahun lagi udah. Tapi kalau kita nggak bisa nambah doang. Nambah tanpa nambah lahan mustahil, Mas. Karena berarti kita harus mengimport feed kan, mengimport pakan. Itu yang kita nggak mau. Kelebihan Selandia Baru adalah kita bisa beroperasi dengan operating expenses yang lebih rendah dibanding banyak negara. Karena kita punya feed cost itu udah terhitung dari land capital yang kita punya. Kita nggak beli gitu ya. Itu kuncinya. Jadi karena gini, kalau kita bicara, waduh, ini kenapa lahan segede-gede cuma segitu, Mas? Itu karena kita pengen semuanya self-contained. Self-contained itu maknanya kita nggak beli apa-apa. Nggak beli pakan, nggak beli lobak, nggak beli jagung, nggak beli beras, nggak beli hay, nggak beli jerami, ya. Yang nggak beli winter feed, nggak beli, ya gitu. Jadi semuanya kita ada di dalam. Dan ini yang mungkin yang menjadi capital hungry, gitu ya. Mas, kalau ini kan sapi perah, kenapa memilihnya sapi perah, Mas? Tidak. Nah, ini menarik, Mas. Karena begini. Sticknya bagus di sana ya. Bukan, gini. Karena the most elite of farming is dairy farming. Ini elitnya farming. Oh. Ya. Ini kalau di sana maksudnya di New Zealand atau di dunia? Di mana-mana. Ini kasta tertinggi dari peternakan. Oke. Saya baru tahu ini. Iya, ini kasta tertinggi. Ini bukan daging ya, kalau ada tapi enggak. Karena gini, ini dibutuhkan kemampuan finansial yang tinggi, kemampuan semangat yang luar biasa, dan capital hungry. Jadi ini ada 3 kombinasi yang susah kan. Kerjanya lebih banyak, modalnya lebih banyak, ya, dan dibutuhkan seriusan lebih dan dibutuhkan kemampuan lebih, gitu ya. Artinya ini kita bicara. Artinya Mas Reza bisa saja memilih menjadi sapi potong ya. Kenapa milihnya sapi perah? Iya, karena begini, Mas. Jadi pengalaman saya selama melihat 4 different major itu, apakah itu deer farming, venison, ya, beef cattle production, sheep farming, lamb, ataupun ini kita bisa lihat. Jadi di NZ tuh kelihatan. Artinya gini, kalau Mas pengen lihat peternakan yang paling baik, hampir dipastikan lahan kelas 1 dia pasti dairy farming, pasti susu. Karena ini yang paling mahal, lahan yang paling mahal, inputnya paling tinggi, kepintarannya juga lebih, karena ini juga sesuatu yang memang butuh intensitas lebih dan dibutuhkan karyawan lebih gitu ya. Jadi it's more capital hungry and it requires more intelligence. Ini bukan omongan ini ya, bukan isapan jempol, karena memang yang menjadi kalau kita punya sapi potong kan Mas cuma bisa potong tuh sapi sekali kan dalam seumur hidupnya. Tapi kalau sapi perah kan diperah 2 kali sehari terus menerus, sehingga kita punya feedback yang terus menerus kan. Dan dia butuh sebagai gambaran, Mas, sapi perah kita itu setahun itu 4 sampai 6 kali blood testnya.
Jadi kalau Mas Rizky rajin check up, saya rasa paling 6 bulan sekali medical check ya. Iya, betul. Nah, Setahun ya, 2 kali. jadi kalau a super intensive dairy cow itu kita udah kayak running machine. It's a running machine yang mana health-nya itu benar-benar gitu ya, benar-benar Satu sapi bisa super. menghasilkan berapa liter susu, Mas? Setahun. Hitungan kita tuh di antara 6.000 sampai 7.000 liter per tahun. 6.000, 7.000 Tergantung liter per tahun. lagi-lagi Sapi. tergantung ya, tergantung kepakaran ya. Nah, makanya di sini dairy farming ini menjadi kasta tertinggi gitu ya. Karena kemampuan kita mengurus ternak itu memang tercerminkan dari 2 kali diperahnya sapi. Jadi there is no room to make mistakes. Or if you make mistakes, it will show up just like that. Tapi kalau kita bicara beef production kan nggak kelihatan tuh. Karena kita nggak punya measure-nya ada pada saat dia dipotong. Kita nggak bisa balik lagi tuh kalau kita nggak berhasil. Tapi kalau sapi perah kan setiap hari kita bisa melihat dokter, kita bisa Fonterra record, what is your fat percentage, what is your protein percentage, what is your lactose, what is your milk, semuanya tertera. Jadi kita benar-benar bersaing sama diri sendiri. Mas, ini Mas Reza lakukan dengan turun langsung sampai dengan hari ini, Mas? Oh, absolutely. I mean, a real general leads from the front. Oh. And you know that. Like if you don't lead from the front, you're going to fail. Oh. Dan ini juga yang membuat makanya biasanya kalau sudah sukses, Mas, sudah punya sapi banyak, sudah bisa bayar orang, menjalankan seperti biasa. Oke, kita punya tim. Tapi ini ya, ini kita bicara rangkaian atau mata rantai atau chain yang panjang, Mas Rizky. Rantainya panjang, dibutuhkan kepiawaian. Dan di antara cost kita yang terbesar itu adalah feed production ataupun feed cost. Dan kalau itu nggak di master ataupun nggak diturunkan benar-benar dan nggak benar-benar bisa watching itu under watchful eyes feed cost, maka kerugiannya di situ gitu ya. Dan ini kan istilah begini ya, farming ini is a function of feed gitu ya. Dia fungsi pakan. Nah, jadi kan mungkin lahan yang hijau terbentang itu ya yang saya lihat. Ya, itu hijau terbentang bukan dijamin, Mas. Itu kita soil test setiap tahun, setiap petak gitu, setiap 4 hektar bisa bayangin ya, dites. Kemudian kita punya datanya, kita lihat berapa Olsen-nya, kita lihat berapa kalsiumnya, berapa magnesiumnya, berapa pH-nya gitu ya. Kita berapa potasiumnya, berapa sodium. Semua kita tahu persis kita ya berapa sodiumnya. Dan ilmu ini gitu. Perbedaan di Selandia Baru adalah yang punya yang paling tahu tentang peternakan itu gitu ya. Kita yang paling tahu ini di mana nih barang gitu ya. Sama gitu, banyak alat berat yang running, yang stok, artinya sapi-sapi bakalan yang harus dijaga. Ini kan genetik tertinggi karena begini Mas, satu sapi perah punya harga 3 sampai 4 sapi potong gitu. Jadi bukan kesalahpahaman orang adalah menghitung sapi berapa ribu wajibnya. Tergantung sapi yang mana. Kita bicara sapi tertinggi, kasta tertinggi yang punya recorded ancestry, punya lineage, recording 5 generation. Jadi sapi-sapi ini kita bisa lihat, Mas, kita tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakek neneknya, siapa bu itu, siapa yang 4 generasi gitu, 5 generasi ke atas. Jadi on paper kita punya birth certificate, kita tahu production, the dam and the sire production, gitu ya. Mereka atas lineage sampai 5. Nah, ini penting karena kita nggak berani memberikan pakan terbaik kepada stok yang secara genetik tak terbaik dan secara fisik tentunya. Jadi kita bicara namanya phenotype dan genotype gitu ya. Secara genetik harus terbaik, phenotype in terms of the looks. Nah, ini kan dibutuhkan kepiawaian kalau kita, walaupun kita punya tim, punya yang alhamdulillah sangat bisa, tapi kan kita perlu sama-sama berpikir nih karena rangkaiannya sangat besar. Karena 1.000 hektar itu saya sendiri nggak bisa mungkin setiap hari kan gitu. Iya. Nah, tapi penting adanya kolaborasi bahwa gimana yang unit ini gimana, oke, feedbacknya gimana, kita bisa data ini gimana. Nah itu kalau kita nggak lihat kita nggak bisa melihat langsung memberikan kita suatu kepastian bahwa yang kita planningkan ataupun yang kita anggarkan itu sesuai, ya gitu ya. Sapi perah ini sangat bergantung dengan apa selain pakannya tadi, intinya tadi. Sapi perah ini dengan diurus dengan sangat baik karena kita ini bicara high production unit kan gitu ya. Sapi yang memang sangat high production unit dan sangat butuh mineralnya dijaga, sangat butuh asupan kalsiumnya, asupan magnesiumnya, airnya mesti bersih, penanganan mastitisnya pada saat diperah apakah harus super steril, super bersih gitu ya. Waktu dibawa dia tidak dikejar.
dia pelan, makannya cukup, proteinnya harus optimum. Dan ini balancing act. Nah, ini juga yang membuat dia maka susah direplikasi, misalnya ada yang nanya kenapa di Indonesia, ya itu karena memang ini bukan barang gampang. Seseorang yang maka kita ini mengatakan bahwa kita tetap petani ya. Kalaupun mau ditawar petani pengusaha, tapi tetap petani dulu. Nah, begitu kita menjadi pengusaha, petani udah nggak jalan ini, Mas. Oh, kenapa begitu, Mas? Karena lifestyle-nya udah beda kan? Ya, maka saya katakan bahwa jenderalnya harus depan gitu ya. Jadi dan ini yang merupakan keunikan dari Selandia Baru adalah kita yang dia berhasil karena dia memang dipimpin oleh seorang jenderal, nggak pernah dipimpin oleh seorang kebetulan ya, seorang kopral mungkin ya. Mas Reza, kalau kita lihat memang kan New Zealand kebetulan memang terkenal dengan pertaniannya, dengan farmingnya, kondisinya. Nah, Indonesia kan juga sama, Mas, sebenarnya. Kenapa tidak di Indonesia, Mas? Begini, Mas, ya saya nggak bilang enggak, Mas. Kita selalu bicara eksplorasi ya. Tapi kalau yang gampang adalah begini, ya kita juga di Selandia Baru nih, kita berani ada kepastian modal kita. Ya kalau bicara simple, ya pokoknya kalau gini, kalau Mas Rizky berani nggak nanam beberapa di Indonesia untuk industri pertanian peternakan, kan itu kembalikan ke sana kan, Mas? Nah itu. Nah di Selandia Baru kita berani, bahkan banyak petani lebih besar lagi dari kami itu mungkin ya berada di level 40-50 triliun. Jadi dan ini adalah stok yang aman. Ya dalam artian gini bahwa dalam hitungan kita sebagai pedagang, sebelum kita membesarkan usaha, tentu kita harus jaga dulu. Yang ada jangan hilang dulu kan. Artinya, dan kita nggak punya juga suatu kemampuan untuk membeli sesuatu lahan yang memang prima, yang paling elit secara freehold. Mungkin berbeda ya, dalam artian kalau kita, karena dia bentuknya freehold, maka kita berani investasi, pol-polan itu berani, karena satu, kita juga yakin bahwa tidak mungkin diambil alih ya, karena kalau kita bicara sesuatu yang 30 tahun, peternakan ini beda, Mas. Setelah 30 tahun malah makin bagus, 50 tahun makin bagus. Kenapa begitu? Tahun makin bagus. Karena semakin tinggi tingkat humusnya dan tingkat development-nya makin bagus kan. Infrastrukturnya semakin matang. Jadi dia malah justru nggak kadaluarsa, dia bukan seperti sawit gitu ya. Karena kita bicara lahan rumput yang semakin hari semakin baik. Jadi di sini maka pentingnya dia freehold. Sedangkan Mas Rizky mungkin tahu ya bahwa di tingkat NKRI kita nggak diperbolehkan memiliki tanah ribuan hektar gitu ya. Ribuan hektar, ya. Dalam bentuk hak guna freehold biasa. Ya. Dan ini bukan freehold, ini bukan kayak di ujung dunia, Mas. Kita sangat strategis. Kayak satu, kita we only 10 minutes from civilization. Kita we in a good place gitu ya. Jadi pasokan powernya jelas, pasokan internetnya benar, jalannya benar. Jadi jalannya juga 55 ton kapasitas dan itu semua udah ada. Jadi ini yang membuat dia lebih menarik ya, Mas. Dan disandingkan dengan ini juga dengan infrastruktur yang telah ada. Infrastruktur mendukung ya. Nah, Mas Reza, sapinya sudah menghasilkan satu sapi sampai 7.000 liter. Kemudian hasil susu sapi ini dijual kemana, Mas? Prosesnya seperti apa? Mas pernah dengar yang produk yang bernama misalnya Enlin ataupun Enka? Oh iya. Itu ada produk kita ya, Anchor, Enlin, Enmam. Itu diolah oleh koperasi yang namanya Fonterra. Jadi setiap kami ini, saya juga salah seorang shareholder-nya Fonterra, kita punya saham di Fonterra. Nah, ini ya, jadi kita punya saham di Fonterra. Jadi ini juga suatu ininya ya, sisi lainnya bahwa kita punya kepastian production-nya akan pasti dibeli gitu ya. Ya. Jadi ada yang off-take ya, sudah jelas Mas ya, Fonterra tadi itu ya. Ya, dan ini Fonterra ini adalah milik kita gitu ya, milik kita bersama, sehingga kita nggak perlu memikirkan kemana nih barang harus dijual. Jadi tugas kita hanya bicara farm gate dan menghasilkan susu terbaik. Nanti divisi lain kita di Fonterra akan mengolahnya menjadi produk turunan yang tentunya berkualitas baik. Ya. Ini berarti diekspor, Mas, termasuk ke Indonesia sendiri ya, kawasan. Jadi kita cuma makan 3% sampai 4% di Selandia Baru, 96%-nya di pasar internasional. Ya. Mas, sampai sejauh ini Mas Reza tetap di sapi atau akan mengembangkan lagi, Mas, selain sapi mungkin? Tetap di sapi, tapi mungkin sekarang kita juga udah ada sebagian sapi potong yang memang ya inilah main-mainannya, karena memang core kita kan di sapi perah ya, memang ini core-nya.
dan kita juga ada di commercial property, di sedikit property dan lain-lain ya. Tapi ini mainannya Mas. Tapi kalau bicara kita tidak akan berpindah ataupun bergeser dari suatu konsep bahwa saya seorang petani. Ya, Mas, belumlah sempurna ketika kita bicara soal bagaimana kita berusaha, kita memulai usaha beternak sapi, kemudian menghasilkan, tanpa kita mengetahui apa yang dihasilkan sejauh ini, Mas. Untuk setahun ini akhirnya menghasilkan berapa, Mas, dari susu ini, Mas? Maksudnya pendapatannya? Waduh, ya lumayan lah. Tapi mungkin ini nggak mungkin kita bahas di sini ya, Mas. Kalau saya bicara semuanya gitu ya. Tapi kita kan punya produk yang turunan seperti butter, cheese, milk powder, skim milk powder, anhydrous milk fat, dan produk-produk turunan lainnya. Tapi alhamdulillah, ya. Bicara omset saja, Mas, misalnya. Ya saya kurang bersedia diskusi ke sana, Mas. Oh, oke. Ya. Karena begini, karena ini ada satu dan lain-lain nanti, karena ada kaitannya dengan beberapa hal lain yang saya mohon maaf, saya takut menjadi suatu, saya takut jadi bola liar gitu ya. Oke. Baik, Mas Reza. Jadi kalau memang kita melihat bagaimana jalannya tadi Mas Reza dimulai dari kecil sudah berkutat dengan dunia tadi ya, pets gitu ya, ikan, kemudian tadi sapi, ayam, dan segala macam, kemudian akhirnya tetap fokus di peternakan sapi, kemudian khususnya di sapi perah, kemudian ini juga menghasilkan sapi perah. Nah, bagaimana menjaga ini semua, Mas? Kan ini kan banyak orang ketika sudah menonton ini, menyaksikan ini, oh boleh juga nih untuk memulai sapi. Nah, ada pesan nggak dari Mas Reza, bagaimana seorang pemula yang ingin memulai nih, ternak sapi, sudah mungkin akan cukup modal, bisa mendapatkan pinjaman dari bank, kemudian bagaimana ingin memulai, kan orang usaha itu ada yang ragu, ada yang hanya sebatas ide tapi tidak action. Nah, ini bagaimana, Mas? Pandangan saya gini, Mas, bahwa kalau teman-teman yang pengen mulai, pasti kan punya bekal. Bekal itu yaitu satu kemauan yang benar-benar kuat ya, karena bertani ini bukan kayak orang ngantor. Bisa nelpon, Pak, saya sakit, saya nggak masuk. Bertani nggak punya gituan. Ya, kita nggak, every day is a Monday. Itu dulu konsep pertamanya ya. Kedua, kita juga harus yakin bahwa kita harus punya cukup modal, ya, paling nggak to cover you on the rainy days, gitu kan ya, karena it's not always sunshine. Nah, dan ketiga, harus total. Setelah kita punya kemampuan, punya pengalaman, dan punya sedikit modal, karena banyak yang datang ke saya begini, Mas, saya punya pekerjaan gitu ya, saya pengen nyambil. Nah, saya orang, ya ini nggak mesti selalu benar, tapi pandangan saya, bahwa saya bukan orang yang berpandangan bahwa peternakan pertanian bisa disambi. Oke. Bisa sambil nyambi. Itu bukan, ini bukan pengalaman saya, Mas. Pengalaman saya, dia adalah kerjaan yang, kalau kita main bola, kita bicara total football lah nih ya. Yeah. The best defense is attack gitu ya. Ya, jadi persisnya gitu. Karena yang terjadi begini, kalau kita cuma punya 24 jam dalam satu hari. Apabila kita bicara nyambi, yang terjadi dia selalu menjadi second best, and farming deserve to be, the best effort at all times gitu ya. Ini yang harus memang dia nggak bisa di second best gitu ya. Diterjun langsung, lihat langsung, jadi mengetahui persis tadi yang seperti Mas Reza bilang ya, kondisi tanah maupun pakan maupun kondisi sapinya sendiri itu kita yang paling tahu ya. Ya. Jadi dibutuhkan kemampuan bagi seorang petani itu untuk kalau dia muter, dia bisa lihat nih kita ada masalah nggak dengan. Jadi sebelum kita bedah dalam artian kita punya kita punya blood test, kita punya berbagai macam parameter. Tapi seorang good farmer dia seharusnya bisa melihat keadaan overall-nya gitu ya, overall conditions farm, tanah, sapi dan alat beratnya segala macam, mestinya dia bisa tebakannya nggak jauh benar dari hasil lab test gitu ya. Dan itu nggak bisa terjadi kecuali memang kita ada di situ terus gitu ya. Bagaimana kalau mungkin Mas Rizky dengan punya anak mungkin 3 ya, mohon maaf kalau analoginya anak-anak, cuman karena saya berpikir begini, kita kan ayahnya lebih paham bahwa anaknya agak kurang sehat gitu ya, karena yang tahu sang ayah gitu ya, kita yang tahu gimana gitu ya. Dan ini tentu dalam skala yang lebih besar lagi Mas, karena kita bicara ribuan ternak.
Tapi buat teman-teman nggak mesti ribuan. Kalau teman punya 20, 30, dia jadi barang ya. Apalagi di Indonesia yang memang kita sangat membutuhkan barang ini. Cuman hitung bekal, hitung kemauan, dan total. Itu pandangan saya. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan total, insya Allah. Dia itu proses itu nggak akan mengkhianati lah. Tapi kalau kita selalu mengatakan ini sambi, dan saya kurang yakin bahwa hasil terbaik yang akan didapat kalau kita sambil gitu ya. Oke. Mas, Ini dari sapi perah ini, umur sapinya sendiri, Mas, untuk itu akan ada yang mati tentu, Mas ya, ada yang sakit, itu bagaimana? Ya. Jadi kita seperti saya katakan tadi, Mas, kita ini semuanya self-contained. Semuanya ada di dalam. Dari sapi yang baru lahir, yang umur 3 bulan, 6 bulan. Jadi satu rangkaiannya ada di kita. Jadi ini kita nggak ada yang harus beli. Bahkan kita mengekspor. Jadi saya juga mengekspor bibit sapi itu ke Cina ya, untuk bibit-bibit sapi. Ya. Jadi kita punya surplus stok. Jadi kita nggak pernah harus kita nggak perlu harus mencari supplier lain gitu ya, untuk menambah stok kita. Mas pernah membandingkan, Mas, antara sapi di New Zealand dengan sapi di tanah air? Mungkin di NTB kan ada banyak sapi tuh di Nusa Tenggara, di Lombok gitu. Pernah melihat perbandingannya? Nah itu nanti saya kabarin Mas Rizky, insya Allah, karena kita udah ada diskusi yang lumayan baik dengan Bapak Gubernur NTB yang kemarin udah ngomong intensif dengan saya. Kita akan coba nanti kita bisa bangkitkan di sana. Jadi mohon doanya. Ya, jadi kalau kita bicara kematian, kita bicara itu kira-kira 3% dalam setahun. Tapi tergantung, itu biasa 3% untuk stok yang induk benar 3%. Tapi kalau untuk yang anak ya di kisaran 1%. Oh, 1% ya. Oke. Mas, last but not least, bagaimana pesan terakhir tadi, Mas, untuk para millennials ini, Mas? Ini saya selalu mengajak bahwa bertani, beternak itu bukan hanya milik orang tua atau generasi-generasi kita sebelumnya, tapi anak muda sekarang, millennials, bisa kok menghasilkan dengan bertani, menanam sayur mayur, beternak, ya seperti yang Mas Reza sudah lakukan ini. Sangat jelas. Pesannya satu. Kita lihat bagaimana COVID-19 ini telah meluluhlantakkan ekonomi dunia, tapi tidak demikian keadaannya dengan pertanian dan peternakan. Ya. Jadi ini ada suatu exception, essential. Kalau kita bicara sekarang essential products atau essential services. Nah ini mestinya suatu gambaran buat anak-anak milenial yang menurut saya mereka pintar-pintar ya. Mesti bisa melihat ini sebagai suatu kesempatan emas. Bahwa dengan kemampuan finansial yang mereka punyai, kemampuan intelektual yang mereka punyai, dan tentunya anak muda yang punya kekuatan lebih ya dibanding yang telah umuran, mestinya mereka bisa sadar bahwa teman-teman milenial bisa melihat bahwa bagaimana COVID-19 telah meluluhlantakkan ekonomi dunia, tapi di sisi yang lain kita semua semakin sadar akan kebutuhan kita akan produk-produk pertanian dan peternakan terbaik. Ya, jadi ini menjadi suatu exception, an exception to the rule gitu ya. Kita lihat bagaimana justru ini yang emiten saham dari madu ini justru barang-barang set justru menjadi naik gitu ya, bukan kebalikannya. Yeah. Nah, dan kemudian untuk bisa melihat bahwa ini adalah lifestyle-nya anak muda gitu. Anak muda ini sebagai suatu sedikit kritik buat teman-teman milenial adalah mungkin hidup di zaman yang banyaknya rebahan, banyaknya ya leleh ya. Mungkin ini yang nggak dikurangin teman-teman. Karena bagaimanapun begini, karena kita teman-teman cuma punya satu kali aja kesempatan untuk menjadi seorang milenial. Ini nggak akan datang dua kali. Kalau ini nggak digunakan dengan benar, kita takut nanti semangat yang besar, yang membara, yang luar biasa di usia 40-50 tidak dibarengi dengan kekuatan fisik yang mumpuni, sungguh kasihan. Dia sia-sia gitu ya. Jadi kalau memang kita punya niatan, sekarang waktunya bergerak dan total. Total di dalam suatu pekerjaan itu insya Allah akan punya hasil yang baik. Baik. Mas Reza, tadi saya mau pertanyaan terakhir tuh tadi soal COVID-19, apakah terdampak, tapi sudah terjawab tadi oleh Mas Reza, sama sekali dengan yang lainnya, di pertanian lainnya, jadi Mas Reza tidak terdampak secara signifikan ya, dengan adanya COVID-19. Jadi begini, jadi ya kita perhatikan bahkan seperti China, for example ya, jadi ini justru pasokan kita untuk mereka lebih sekarang, jadi ada awareness dari beberapa negara yang sangat terdampak significantly dari COVID-19, bahwa mereka semakin yakin bahwa produk-produk terbaik itu harus dikonsumsi, gitu ya. Misalnya kita bicara susu, kita bicara beef, lamb, venison.
Justru produk-produk seperti ini menjadi primadona di pasar-pasar tersebut. Terlebih produk-produk yang memang unggulan dalam artian quality dan memang benar-benar dalam rasa, taste dia adalah adalah yang terdepan di antara pasar-pasar dunia, commanding premium. Jadi seperti produk-produk Selandia Baru ini tidak dianggap sama dengan produk-produk lain dari negara lain. Jadi kita commanding significant premium. Ya. Artinya juga ekspornya pun tidak terkendala, Mas ya, proses ekspor. Alhamdulillah. Jadi tidak, walaupun di dalam in the thick of COVID-19 March ya, barang kita tetap selalu di offload di pelabuhan. Walaupun lebih lama, tapi tidak terjadi pemutusan gitu ya. Karena kita terjadi lebih lama dalam artian begini, karena kita menunggu mungkin pelabuhan yang tidak seefisien pada saat sebelum COVID-19, tapi sekarang udah bergerak bagus gitu ya. Ya. Dibanding misalnya industri-industri yang bentuknya sekunder, tersier ataupun kuarsier, misalkan ini ya, mungkin industri engineering ataupun mobil dan motor yang mungkin sangat terpukul saat ini, ataupun hotel dan tourism mungkin ya. Nah, jadi memang peluangnya di sini. Jadi teman-teman tuh harus bisa melihat bahwa di Indonesia dengan tanah kita yang sangat subur, mesti bisa melihat bahwa kita semua punya kesempatan yang sama. Dan kalau kita nggak usah bicara ekspor market pun, kita bicara di dalam saja sudah banyak kebutuhannya, betul Mas Reza. Betul. Ya. Baik Mas Reza, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama saya di Rizky Corner Syariah Agri ID. Semoga sukses selalu Mas. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 di Indonesia selesai seperti New Zealand Mas, sudah nol ya kurvanya. Amin. Ya alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita semua ini dapat bisa melihat potensi yang bisa kita bangkitkan dan rasanya sangat mungkin Indonesia menjadi negara maju yang berbasis agribisnis. Baik. Mas Reza saja bisa di New Zealand, apalagi kita di Indonesia sendiri ya, lahan begitu luas dan juga termasuk negara agraris. Terima kasih sekali lagi, Mas Reza. Dan pasar yang sangat besar, Mas. Pasar sangat besar. Baik. Terima kasih Mas Reza Abdul Jabar atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Rizky Corner Syariah Agri ID. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan narasumber lainnya di Rizky Corner Syariah Agri ID. Sampai jumpa.